Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, semangat pagi. Hari ini aku lagi mau bikin croffle. Nah, ini tuh lagi hits banget, lagi happening banget, dan aku akan bikin mulai dari adonan croffle-nya hingga bagaimana membuat croffle dengan dua rasa, yaitu yang manis dan juga asin. Untuk Mam yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Yang kita butuhkan tepung terigu, gula pasir, ragi, kuning telur, susu, garam, serta butter. Untuk resep lengkapnya ada di kolom deskripsi ya Mams. Pertama-tama kita akan campurkan susu, gula, serta ragi. Kita gunakan susu yang hangat ya Mams. Nah, ini kita biarkan selama kurang lebih 5 menit untuk melihat raginya ini masih aktif atau tidak. Kalau masih aktif, nanti setelah 5 menit akan timbul gelembung-gelembung atau buih-buih ya Mams. Nah, sementara itu kita bisa aduk rata terigu, garam, serta kuning telur. Nah, ini kita aduk hingga merata. Dan setelah mengetahui ragi kita aktif, maka kita akan campurkan terigu ini dengan susu yang sudah dicampur dengan gula serta ragi. Selanjutnya kita akan uleni dengan tangan supaya adonan bisa menyatu dan juga lembut. Nah, berbeda dengan adonan roti yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mengadonnya. Ini kita cukup mengadonnya selama kurang lebih 5 menit. Nah, kalau sudah tidak ada tepung yang menempel di mangkok, kita bisa pindahkan adonan pada alas yang datar. Kita akan uleni selama kurang lebih 5 menit atau hingga adonannya ini lembut. Tidak perlu terlalu lama ya Mams. Setelah itu kita akan pindahkan ke dalam mangkok dan akan kita biarkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini 1 jam kita diamkan agar terbentuk gluten sehingga nantinya adonan ini bisa mengembang dan juga memberikan tekstur kenyal. Oke Mams, ini sudah 1 jam sehingga adonan sudah mengembang lebih dari 2 kali lipat. Ini akan kita pipihkan dulu. Selanjutnya kita akan lipat juga agar nanti adonannya ini berlapis-lapis karena kita ingin membuat adonan seperti croissant. Nah, ini kita lipat 2 seperti ini. Lalu kita akan bungkus dalam plastik. Pastikan tertutup rapat. Dan selanjutnya akan kita simpan di dalam freezer cukup 15 menit saja. Setelah 15 menit, kita akan kembali pipihkan adonan. Jangan lupa untuk menaburi alas kerja dengan terigu dulu. Lalu adonan kita pipihkan hingga melebar. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah melebar seperti ini, kita akan olesi dengan butter pada suhu ruang. Nah, ini pastikan butternya cukup banyak ya Mam, sampai penuh agar croffle lebih empuk, enak, dan juga wangi khas butter. Kalau sudah kita olesi semua permukaan merata, lalu ini akan kita lipat dan kita akan bungkus kembali di dalam plastik hingga tertutup rapat. Lalu akan kita diamkan di dalam freezer selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini kita sebenarnya untuk membuat butternya ini agar tidak mencair, karena nanti kita akan membuat adonan ini pipih kembali supaya timbul lapis-lapis pada adonan croissant ini. Oke, ini sudah 10 menit. Saya akan pipihkan lagi hingga melebar. Dan karena sudah ada mentega di dalam adonan ini, maka saya akan tekan-tekan dulu seperti ini agar mentega tetap terpisah dari adonan, tidak lumer mencair dengan adonan. Lalu baru kita pipihkan
hingga melebar. Nah, setelah adonannya sudah lebar seperti ini, kita bisa olesi kembali dengan butter pada suhu ruang. Kembali kita olesi hingga menutup semua permukaan. Untuk selanjutnya kita lipat kembali dan kita diamkan selama 10 menit di dalam freezer. Nah, ini untuk membantu agar adonan tidak lumer karena menteganya ini mencair atau lumer ya, Mams. Ini kita bungkus dengan plastik. Lalu kita masukkan ke dalam freezer selama 10 menit. Oke, setelah 10 menit kita siap untuk mencetak adonan. Kita taburi dengan tepung alas kerjanya. Lalu ini kita akan pipihkan bentuknya itu jajaran genjang. Oh ya, kembali kita tekan-tekan dulu agar menteganya ini tidak lumer. Nah, ini kita bentuknya jajaran genjang supaya tidak ada adonan yang terbuang. Panjang dari masing-masing sisi itu sekitar 40 cm. Nah, ini bentuknya sudah jajaran genjang karena nanti kita akan potong menjadi 10 segitiga. Ini panjangnya 40 cm, jadi saya bagi 5 titik sehingga masing-masing 8 cm ya, Mams. Nah, untuk titiknya ini juga harus zigzag karena kita akan memotongnya dengan bentuk segitiga. Nah, adonan ini bisa menghasilkan 10 segitiga. Oke, sekarang kita siap untuk membentuk menjadi croissant. Nah, ini kita bisa tarik-tarik, karena kalau semakin digulung nanti bentuknya juga semakin bagus ya, Moms. Jadi kita bisa tarik, lalu ujungnya akan kita potong sedikit. Kita agak tarik, lalu kita gulung seperti ini. Nah, sampai seperti ini, lalu kita akan diamkan lagi adonan hingga 20 menit. Setelah 20 menit, adonan akan mengembang. Kita panaskan waffle maker, kita olesi juga adonan dengan air serta gula. Air ini fungsinya supaya gula bisa menempel. Pastikan juga waffle maker sudah panas. Lalu kita bisa panggang adonan selama kurang lebih 5 hingga 7 menit. Nah, kalau sudah 5 hingga 7 menit, adonan akan berwarna golden brown seperti ini. Dan kita akan siapkan sausnya. Untuk saus yang asin, kita membutuhkan terigu, mentega, susu, keju cheddar, garam, serta lada hitam. Kita juga membutuhkan sosis untuk toppingnya. Kita akan panaskan mentega dan tepung hingga mengental. Nah, ini kita aduk terus. Lalu setelah mengental seperti ini, kita bisa masukkan susu serta keju cheddar. Keju cheddarnya sudah diparut ya, Moms. Lalu ini kita aduk-aduk saja hingga tercampur rata dan membentuk saus asin. Tambahkan juga garam serta lada hitam. Nah, ini sudah bisa kita angkat dan sisihkan. Untuk topping manisnya kita membutuhkan dark cooking coklat, whipped cream, serta strawberry. Untuk membuat saus coklatnya, kita akan tim dark cooking coklat dan whipped cream hingga mencair. Setelah itu semuanya sudah siap, kita tinggal berikan topping pada croffle. Nah, ini bagian dalam croffle yang sudah matang. Untuk croffle yang rasa asin, kita akan berikan saus asin. Lalu kita bisa tambahkan dengan sosis dan juga dengan sedikit taburan parsley.
Selanjutnya untuk kroffel yang manis, kita bisa berikan whipped cream, lalu strawberry, serta saus coklat. Nah, ini dia kroffel 2 rasa, asin dan manis. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Happy terus ya, Moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.